Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani Pasaribu dengan NIM 2203311049. Saya dari kelas reguler C 2020. Nah, yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Eli Prihasti, SS MPD, dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tradisi Syair Borda pada acara pernikahan masyarakat Melayu di Labuhan Batu Utara. Bab 1. Pendahuluan. Seni bordah adalah salah satu kesenian yang tumbuh dan berkembang di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, khususnya di daerah Gunting Saga, yang menjadi salah satu identitas komunal mereka. Borda dalam bahasa Arab merupakan suatu kasidah yang berisi syair tentang pujian atau selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seni borda sering disebut juga sebagai zikir 12. Kesenian ini disebut sebagai zikir 12 dikarenakan dalam penampilannya, zikir ini terdiri dari 12 najam atau 12 bagian. Seni bordah merupakan seni musik, syair, tari, dan ritual adat. Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah kabupaten yang dikembangkan dari wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Ibu kota Kabupaten Labuhan Batu terletak pada Aikanopan. Mayoritas masyarakat yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah suku Melayu dan suku Batak Toba. Hal ini menjadikan musik bordah sebagai musik yang sering digunakan dalam berbagai acara adat, salah satunya adalah acara pernikahan. Melihat fenomena yang terdapat pada kesenian seni bordah, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi dan mengangkat topik ini ke dalam bentuk penelitian dengan judul Tradisi Syair Bordah pada Acara Pernikahan Masyarakat Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Pada bagian ini peneliti membahas tentang tradisi lisan, yaitu yang pertama tentang pengertian tradisi lisan. Yang kedua yaitu ciri-ciri tradisi lisan. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk tradisi lisan. Peneliti akan membahas sedikit tentang ketiga hal tersebut, yaitu yang pertama pengertian tradisi lisan. Tradisi lisan adalah warisan budaya yang ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Ini mencakup praktik-praktik budaya seperti cerita rakyat, lagu-lagu, syair, puisi, dongeng, mitos, peribahasa, pantun, teka-teki, dan tradisi lisan lainnya. Tradisi lisan seringkali berfungsi sebagai media komunikasi, penyimpanan pengetahuan, hiburan, serta pemeliharaan dan identitas budaya suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi lisan tidak ditulis dalam bentuk tulisan, tetapi disampaikan secara lisan melalui pengucapan langsung oleh pembawa tradisi kepada pendengar. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dan informasi yang terkandung dalam tradisi lisan sangat tergantung pada kelanjutan dan keberlanjutan transmisi lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri tradisi lisan. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa ciri khas dari tradisi lisan, yaitu yang pertama, tradisi lisan ditransmisikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan melalui tulisan atau media cetak. Informasi dan pengetahuan disampaikan melalui pembicaraan, nyanyian, dan performa lisan. Yang kedua yaitu tradisi lisan seringkali melibatkan interaksi langsung antara pembawa tradisi dan penerima tradisi. Ini dapat terdiri dalam konteks keluarga, komunitas, dan kelompok etnis tertentu, di mana pengetahuan dan cerita disampaikan melalui percakapan atau pertunjukan langsung. Yang ketiga yaitu tradisi lisan umumnya melibatkan partisipasi dari sejumlah orang dalam kelompok budaya atau komunitas tertentu. Yang keempat yaitu tradisi lisan melibatkan penggunaan bahasa dan bentuk ekspresi lisan khas dari suatu budaya. Yang kelima, tradisi lisan seringkali mengalami perubahan dan penyesuaian seiring waktu. Meskipun inti cerita atau lagu mungkin tetap sama, penyampaiannya dapat berbeda dalam setiap generasi dengan versi, improvisasi, dan penambahan yang terjadi. Yang terakhir, tradisi lisan sering menjadi bagian penting dari identitas budaya suatu kelompok atau komunitas. Cerita dan lagu yang ditransmisikan secara lisan dapat mencerminkan sejarah, keyakinan,
nilai-nilai, dan norma sosial dari budaya tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk tradisi lisan. Tradisi lisan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ragam tutur rakyat atau bahasa rakyat seperti logat, julukan, jabatan tradisional, dan gelar kebangsawanan. Yang kedua yaitu ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pamao. Yang ketiga yaitu teka-teki atau pertanyaan tradisional. Yang keempat, puisi rakyat seperti gurindam, pantun, dan syair. Yang kelima, cerita prosa rakyat seperti legenda, dongeng, dan mitos. Yang terakhir yaitu nyanyian rakyat. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi lisan adalah bagian dari kebudayaan suatu kelompok yang disampaikan secara lisan, secara turun-temurun kepada generasi penerus dan memiliki berbagai bentuk. Nah, di sini saya juga membahas sedikit tentang masyarakat Melayu Gunting Saga, Labuhan Batu Utara. Gunting Saga adalah kelurahan di Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Masyarakat Melayu di Gunting Saga, Labuhan Batu Utara merupakan bagian dari kelompok etnis Melayu yang tinggal di daerah tersebut. Masyarakat Melayu di daerah tersebut memiliki budaya, tradisi, dan adat istiadat yang kaya. Mereka umumnya menganut agama Islam dan menjalankan praktik keagamaan yang merupakan bagian internal dari kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu di Gunting Saga. Bagian internal dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat Melayu di Gunting Saga, Labuhan Batu Utara biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil. Mereka juga memiliki seni dan budaya yang khas seperti seni tari, seni musik, dan seni ukir. Selain itu, masyarakat Melayu di Gunting Saga, Labuhan Batu Utara juga menjaga dan melestarikan tradisi dan adat istiadat mereka. Mereka mengadakan acara-acara adat seperti pernikahan, pertunjukan seni, dan festival budaya yang merupakan wadah untuk memperlihatkan kekayaan budaya mereka kepada masyarakat luas. Yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang performansi tradisi lisan Bordah. Berikut adalah beberapa elemen dan aspek performansi tradisi lisan Bordah dalam acara pernikahan masyarakat Melayu. Yang pertama yaitu keterampilan puisi, yang kedua yaitu improvisasi, yang ketiga yaitu melodi dan irama, yang keempat yaitu penyampaian emosi, yang kelima interaksi dengan penonton. Dalam sebuah pertunjukan tradisi lisan, aspek konteks sangat penting untuk memperoleh arti dan makna yang tepat. Konteks ini melibatkan pelaku tradisi, penonton, tempat, dan waktu pertunjukan. Jadi untuk dapat disebut sebagai pertunjukan tradisi lisan yang sesungguhnya, kehadiran konteks tersebut merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Pertunjukan tradisi lisan berpantun juga tak dapat dilepaskan dari kehadiran konteks ini. Karena tanpa konteks, pertunjukan tradisi lisan yang mengandung pantun tidak akan bisa terwujud. Bab 3. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa kata-kata, gambaran, bukan menunjukkan kuantititas. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini model analisis antropolinguistik dengan pendekatan etnografi yang sudah penulis modifikasi sesuai dengan data tradisi Bordah di Labuhan Batu Utara. Sibarani 2012 menjelaskan model analisis antropolinguistik dapat diterapkan dalam kajian tradisi lisan karena kajian antropolinguistik terdapat tradisi lisan dimulai dari unsur-unsur verbal, kemudian masuk ke unsur-unsur non-verbal. Struktur dan formula unsur verbal dan non-verbal tradisi lisan dapat dijelaskan melalui pemahaman konteks, teks, dan konteks. Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok musik tradisional Bordah yang terdapat di Desa Gunting Saga, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Subjek penelitian ini yaitu pemain Bordah di Labuhan Batu Utara. Di antaranya yaitu Bapak Sunario Marpaung, yaitu sebagai Ketua Bordah yang berusia 55 tahun, dan Bapak Asmen Tanjung sebagai anggotanya yang berusia 50 tahun. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu rekaman acara tradisi Bordah, sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku dan jurnal yang mengkaji mengenai kesenian tersebut.
Bab 4 hasil dan pembahasan. Pada syair Bordah, ini ditemukan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan masyarakat, antara lain yaitu yang pertama, memulai setiap pekerjaan dengan perkataan Assalamualaikum dan mengawalinya dengan Bismillah. Yang kedua, lantunan zikir maulid dan al-barjanji dan marhaban yang dilakukan dengan syair lagu yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu pada saat pertunjukan para pemain atau pelaku dalam tradisi lisan menyajikan pantun dan syair memperdengarkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu menutup acara dengan salam, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh syairnya yaitu banyak selasi disebut orang, selasi didapat tidak terbatas, banyak kasih disebut orang, kasihkan Allah tidak terbalas. Itu adalah contoh dari nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai yang terdapat dalam syair Bordah antara lain yaitu yang pertama, nilai kesopan santunan. Dalam pertunjukan ini, pelaku tradisi dengan tulus memberikan penghormatan kepada tamu yang hadir dalam acara hajatan. Selama pertunjukan, pelaku tradisi tidak lupa untuk menghormati tamu atau penonton dengan menghadirkan pantun-pantun yang secara khusus dipersembahkan untuk mereka. Contoh syairnya yaitu, buah semangka, buah kelapa, jatuh sedikit di tengah batu. Kami ucapkan selamat berjumpa dalam acara menghibur tamu. Yang kedua yaitu nilai kesejahteraan dan nilai pelestarian kreativitas budaya. Bordah adalah sebuah tradisi yang mencerminkan identitas lokal masyarakat Melayu dan juga mengandung kebijaksanaan lokal yang perlu dan didokumentasikan agar tidak punah. Untuk itu diperlukan perubahan sikap dan pandangan masyarakat agar tetap mempertahankan tradisi lisan ini di tengah komunitas mereka. Kearifan lokal ini terkait dengan nilai-nilai budaya kemanusiaan yang melibatkan saling berbagi kebahagiaan dan kesenangan baik secara fisik maupun batin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu nilai gotong royong. Dalam tradisi Melayu Labuhan Batu Utara, terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin melalui observasi terhadap rangkaian tradisi dan masyarakat yang mendukungnya. Salah satu nilai-nilai tersebut adalah kebersamaan masyarakat dalam gotong royong untuk membantu keluarga yang menyelenggarakan hajatan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan tradisi yang terkait dengan siklus kehidupan manusia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, penelitian ini menunjukkan bahwa syair Bordah merupakan karya sastra yang kaya dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi aspek religius dan sosial. Tradisi upacara adat ini juga merupakan perwujudan dari siklus kehidupan, terutama yang berkaitan dengan tahapan-tahapan kehidupan. Oleh karena itu, tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang. Dalam tradisi Bordah, hakikat kelisanan menekankan pengulangan dan perumpamaan, terutama dalam teks Bordah yang sering menggunakan metafora yang terinspirasi dari alam sekitar. Metafora tersebut mencakup berbagai macam elemen seperti tumbuhan, binatang, dan alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Sebagai bentuk tradisi lisan, Bordah memiliki proses penciptaan, formula, variasi, dan konteks pertunjukan yang khas. Penciptaan karya dalam tradisi lisan ini dilakukan secara spontan dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan konteksnya, terutama audiens dan penari yang terlibat. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.